Nah, di akhir bulan ini kita terus belajar bagaimana hidup kita berdampak melalui semangat membawa jiwa. Kata bersama saya, semangat membawa jiwa. Saudara mungkin berkata, Pastor Lukas, saya masih banyak masalah. Masalah saya belum selesai, doa saya masih belum dijawab Tuhan. Buru-buru mikirin menyelamatkan orang lain, saya saja masih terpuruk. Justru di situ letak persoalannya. Semakin engkau makin melihat keadaanmu terus, saudara tidak akan melihat yang namanya kekuatan dan pertolongan Tuhan. Tetapi justru pada waktu engkau sedang lemah, tidak berdaya, terpuruk, tapi saudara tetap mau memenangkan jiwa, membawa jiwa pada Tuhan, hidupmu akan dikuatkan. Katakan amin. Satu kali ada seorang pendeta ngajak seorang pengurus gerejanya, ayo ikut saya. Loh, kemana pendeta? Ke rumah sakit. Ngapain? Ada yang sakit, kita perlu doakan. Aduh pendeta, saya sendiri banyak masalah, saya banyak pergumulan. Udahlah ikut saya, kata pendeta. Ya udah ikut, saudara. Apa yang terjadi begitu masuk ke kamar jemaat yang pertama di rumah sakit? Waduh, saudaraku, ini jemaat yang pengurus yang diajak juga wajahnya susah. Lalu tapi pendeta mulai bersaksi tentang Tuhan. Tuhan baik, Tuhan begini, Tuhan begini, Tuhan begini. Mendengar saudaraku, apa yang terjadi? Lalu pendeta berkata pada pengurus, ayo kamu coba saksikan apa yang pernah Tuhan tolong dalam hidupmu. Ini pengurus, aduh gelagapan. Ayo kamu saksi. Dia pelan-pelan saksi walaupun masalahnya masih ada, tapi dia ingat dulu pernah ditolong Tuhan. Dia cerita tentang kebaikan Yesus. Sudah hampir 5 menit, oke, cukup. Lalu dia doakan, saudaraku, mereka doakan jemaat yang sakit. Ayo sekarang pindah ke kamar yang lain. Ada jemaat lagi yang lain sakit, tapi kali ini kamu lebih dulu yang cerita tentang Tuhan. Apa yang terjadi? Oke, siap. Dan akhirnya saudaraku, ketika dia cerita tentang Yesus kepada jemaat yang kedua di kamar itu, saudaraku, dia cerita, pendeta lihat kepanjangan, saudara. Stop, ya kan? Ya, ayo kita berdoa, didoain. Lalu kemudian, saudaraku, si pengurus itu berkata, pendeta, luar biasa. Aku ketika bersaksi, justru aku kuat. Dan akhirnya sekarang aku tahu Tuhan memberi kemenangan padaku. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin. Jadi saudaraku, ketika saudara mau memenangkan jiwa, menyaksikan Yesus kepada orang lain, gak peduli masalahmu masih ada, di situ engkau akan kuat dan engkau akan berkemenangan. Katakan amin. Nah, itu sebabnya malam ini saya mengajak saudara belajar strategi jitu penginjilan Yesus. Nah, Tuhan Yesus gak cuma memerintahkan kita untuk menginjil, membawa banyak orang pada Yesus, tetapi Yesus sendiri juga adalah sang penginjil terhebat. Dia memberikan teladan buat saudara dan saya, bagaimana dia memenangkan jiwa-jiwa yang tidak mungkin, yang sulit, yang juga susah, tapi justru orang-orang itu bisa dibawa pada Yesus. Tentunya nggak bisa keseluruhan, tapi saya mengajak saudara untuk langsung melihat bersama-sama dari kota Philadelphia, kita langsung pindah ke kota Yeriko di Palestina, di Israel. Mari kita lihat Lukas 19 ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Jangan khawatir, di Yeriko kalau waktu itu belum ada Hamas, belum ada Fatah, ya. Mari kita lihat, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ayat yang kedua, kenapa saudara baca? 2, 3. Lalu yang ketiga, Sakius berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. 4, 2, 3.
Ayat 5 saya baca, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lebih keras, 6, 2, 3. Ayat 7, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Mereka marah, katanya, iya, Yesus menumpang di rumah orang berdosa. 8. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, sekarang dari milikku akan kuberikan pada orang sendiri, dan sekiranya ada sesuatu yang berasa dari jalan akan kuberikan kepada. Wow, ayat 9 kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. 10 bersama-sama. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yang percaya katakan amin. Saudara sekalian, kisah ini terjadi sekitar 2000 tahun yang lalu, terjadi di abad yang pertama. Tetapi walaupun ini sebuah peristiwa yang lama, namun memberikan begitu banyak pelajaran penting buat kita. Kisah Sakius bukan sekedar cerita tentang pertobatan pribadi, tetapi justru menjadi masterclass strategi daripada penginjilan Yesus sendiri. Yesus tidak menginjil secara kebetulan, tetapi Yesus memberitakan kabar baik secara strategis, disengaja, dan penuh kasih karunia. Nah, coba lihat lagi Lukas 19 ayat 10. Mari baca sama-sama, 2, 3. Sebab anak manusia datang untuk apa? Mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara, kata Injil dari kata evangelion artinya adalah good news, kabar baik. Nah, Yesus datang, dia memberitakan Injil, kabar baik. Dia mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ini bukan sekedar hanya misi dari Yesus, tetapi ini juga harus menjadi misi dari semua orang percaya. Yang amin itu masih harus menjadi DNA dari gereja Tuhan. Saudaraku, kenapa? Karena ketika saudara saya tetap punya gairah, semangat, dan berbuat untuk memenangkan jiwa, di situ justru bukan orang lain dulu yang bersemangat berapi-api, namun kita sendiri yang akan alami lawatan Tuhan. Amin. Saudara lihat bagaimana Amerika. Dulu ada negara yang mengirim banyak misionari ke Asia, termasuk ke Indonesia. Kalau Anda lihat banyak istilahnya bapak-bapak gereja, baik dari gereja Batak, saudaraku, itu adalah orang-orang ya dari Eropa dan dari Amerika. Lalu juga bahkan pendiri daripada gereja Pantai Costa di Indonesia, saudaraku, itu juga adalah orang-orang dari Amerika dan Eropa. Tapi begitu mereka mulai nyaman dan mereka tidak lagi punya roh penginjilan, tidak lagi saudaraku mengirim orang untuk memberitakan Injil, ketika mencari dan menyelamatkan yang hilang tidak lagi jadi DNA mereka. Lihat apa terjadi, kekristenan mulai apa? Turun dan merosot. Indonesia harus hati-hati juga. Katakan amin. Ayo kita tetap punya semangat penginjilan, semangat membawa jiwa. Karena ketika engkau melihat orang lain diselamatkan, engkau juga akan makin cinta Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin. Tapi Pastor Lukas, saya sih tahu, tapi gimana caranya? Saya nggak tahu caranya gimana. Yuk kita bersama-sama belajar apa strategi penginjilan Yesus. Dari 10 ayat ini kita akan belajar ada beberapa poin. Yang pertama adalah Yesus memperhatikan orang yang terabaikan. Ayo ucapkan sama-sama, baca 2, 3. Yesus memperhatikan orang yang terabaikan. Menurut Anda hari itu di kota Yeriko siapa orang yang terabaikan? Sakius. Walaupun dia kaya, walaupun dia orang yang punya banyak, tapi lihat, ketika dia mau lihat Yesus, harusnya kan orang-orang banyak memberi jalan sama dia. Apalagi dia badannya pendek.
kita saudaraku yang namanya ya orang kalau pingin ya toh minimal kita beri space, tapi orang-orang Yeriko nggak mau kasih jalan. Kenapa? Karena mereka benci dan tidak suka dengan Sakius. Sakius ini adalah orang yang tertolak, orang yang dimusuhi. Kenapa? Coba kita lihat dulu, dikatakan Lukas 19 ayat kelima, Yesus berkata, Sakius segeralah turun. Ini artinya Yesus memperhatikan orang yang terabaikan. Lihat di tengah kerumunan besar, ketika Sakius akhirnya nggak bisa menjumpai Yesus karena banyak orang yang tidak memberi kesempatan, dia naik ke atas pohon. Nah, yang pasti di pohon apa? Ya, bukan pohon durian, tapi pohon sikamor. Dan sampai hari ini, ya dalam nama Yesus satu hari, ya saudara akan bisa sama-sama kita rombongan tur ke Israel, amin. Ya, tapi walaupun nggak bisa ke Yerusalem dunia, nanti Yerusalem surga bersama-sama ya. Tapi Anda tahu setiap kali kita ke Yeriko, saudara, selain lihat yaitu saudaraku bekas tembok kota Yeriko yang roboh, lalu juga melihat ada mata air Elisa ketika menyehatkan air Yeriko dari keguguran, lalu kemudian jadi sehat. Tapi kita akan lewat juga yang namanya suatu pohon sikamor yang dipercaya itu pohon ya waktu Yesus berjumpa dengan Sakius. Nah, Sakius adalah orang yang paling dibenci dan dimusuhi di kota Yeriko. Fakta sejarahnya, Sakius adalah kepala pemungut cukai, bukan sedang pemungut cukai loh. Ini kepalanya. Ibarat Anda tahu ya, pemungut cukai itu kan istilahnya tukang palak kalau sekarang saya tahu, tukang pajak, tapi bukan bekerja bagi pemerintah bangsanya, tapi bagi penjajah Romawi. Jadi saudara tahu, ini bukan sekedar tukang palak, ini kepala premannya, saudara tahu. Anda bisa bayangin, saudara. Lalu juga dia adalah kolaborator Romawi, dia bekerja untuk memeras rakyat Israel demi Romawi dan simbol korupsi nasional Yahudi. Nah, saudaraku, yang menarik adalah apa? Sakius ini, saudaraku, dalam budaya Yahudi abad pertama, yang namanya pemungut cukai dianggap pengkhianat rohani dan pengkhianat sosial. Mereka dikucilkan, apalagi kalau mereka mau beribadah. Wah, seringkali ditolak. Namun ketika Sakius diabaikan, namun ketika Sakius dimusuhi banyak orang, dihindari banyak orang, justru Yesus melihat. Bukan dosa masa lalu, tetapi Yesus melihat potensi masa depan. Kalau ada saudara hari ini yang berkata, aku ini banyak dimusuhi, ditolak sama teman kerja, sama keluargaku. Saudara dengar baik-baik, manusia bisa menolak Anda, Yesus menerima dan mencari saudara dan saya. Yang percaya tepuk tangan yang meriah, katakan haleluya. Mungkin kita dianggap sampah masyarakat, sudah nggak punya arti apa-apa, sudah nggak punya sesuatu yang bisa dibanggakan, tapi bersama Yesus kita bisa diubah, amin. Nah, makanya kalau kita saja yang sudah diangkat Tuhan, yuk di antara tempat kerja saudara, ada nggak satu orang, dua orang yang seringkali dibully sama teman kerja yang lain? Ada nggak? Ada nggak? Banyak. Ya, kira-kira di rumah Anda, di dalam keluarga besar Anda, ada nggak keluarga yang dibully, dimusuhi banyak orang? Ada nggak? Nah, cari mereka. Orang yang tertolak dengan gampang akan membuka hatinya bagi Yesus. Udah deh, amin. Ya kan, saudara? Makanya karena gini, saya ini dalam pelayanan ya, saudara, sejak tahun 86 sampai sekarang, saya mengalami, saudara, saya lihat, ya kan, orang kalau kondisinya baik, semuanya aman dan sebagainya, diinjili, waduh beratnya bukan main. Tunggu dia di rumah sakit. Ya kan? Tunggu dia kena penyakit misalnya. Tunggu dia kalau sampai kena masalah berat, ya kan? Gampang enggak dibawa kepada Tuhan? Gampang enggak? Gampang. Nah, tapi tentunya kita jangan mendoakan supaya mereka ngalami sakit dan sebagainya. Tapi saudaraku, justru gini, aku mau menenangkan jiwa gimana? Cari mereka yang terbuang. Cari mereka yang dimusuhi banyak orang. Cari mereka yang tertindas. Datangi mereka, ceritakan tentang Yesus. Tepuk tangan yang meriah begitu. Amin. Data misi global menurut laporan Joshua Project, lebih dari 3 miliar manusia masih tergolong sebagai unreached people group. Mereka adalah orang-orang yang tak terjangkau. Mayoritas bukan ateis, tetapi belum pernah dijangkau secara personal dan dibawa kepada Yesus.
Masalahnya mereka bukan menolak Injil, tapi masalahnya tidak ada yang melihat dan memperhatikan mereka. Yuk belajar yuk, mulai besok, mulai hari ini. Kalau ada di antara komunitas orang-orang yang dibully, yang dikucilkan, dimusuhi, malah datangi mereka, ceritakan tentang Yesus. Dengan mudah mereka datang pada Tuhan. Katakan amin. Saya mau tanya, enak nggak waktu dibully sama orang lain? Halo, enak nggak waktu dimusuhi banyak orang? Nah, enak nggak disalah-ngerti sama banyak orang? Nggak enak kan? Justru Anda yang pernah ngalamin nggak enak, datangi mereka, ceritakan tentang Yesus. Yang sudah amin. Penginjilan dimulai ketika belas kasih mengalahkan prasangka. Ya, ayo ya, di antara teman-teman dan sebagainya, ya kan, kalau dianggap paling bodoh, dianggap suka diketawain, datangi dia supaya mereka boleh mengenal Tuhan. Yang kedua, strategi penginjilan Yesus adalah Yesus membangun relasi sebelum koreksi. Ayo ucapkan sama-sama, 2, 3. Yesus membangun relasi atau hubungan sebelum apa? Koreksi. Nah, lihat, Yesus memanggil nama Sakius. Balik Mazmur Lukas 19 ayat 5. Sakius. Katakan bersama saya, Sakius. Ya, katakan sama-sama Sakius. Nah, pertanyaan yang kita perlu mikir, siapa yang memberitahu Yesus namanya Sakius? Ayo. Oh, dia kan maha tahu Tuhan. Oh ya. Tapi Anda tahu, ini menarik sekali. Kenapa Yesus bisa panggil namanya Sakius? Karena Yesus menunjukkan nilai personal. Betapa dia itu penting sebelum tuntutan secara moral. Yesus tidak berkata bertobat dulu, baru aku mau datang ke rumahmu. Tapi waktu dia bilang, Sakius, turunlah. Kenapa harus turun? Karena itu bukan tempatmu. Tempatnya monyet itu. Ya kan? Aku mau menumpang ke rumahmu. Saudara, orang kalau dipanggil namanya sama orang yang penting, bahagia nggak? Ya, walaupun saya tahu ada saudara yang gampang ingat nama orang, tapi ada juga yang sulit ingat nama orang. Saudara tergolong jenis mana? Halo, jujur ya, saya ini tergolong orang yang nggak cepat ingat nama orang, ya kan? Saya berkali-kali ketemu namanya siapa? Ya, oh ya, saya coba rekam. Nanti ketemu lagi, lupa lagi. Mohon maaf, bukan karena saya nggak perhatian, tapi memang dari dulu, ya toh. Tapi kalau ayat Alkitab bisa ingat, saudara, ya kan? Apalagi istri yang cantik lah, ini kan saudara ya. Ya, tapi kesalahan orang lain nggak boleh diingat, saudara ya. Nah, jadi mari kita belajar bersama. Tapi mau nggak mau, saya belajar. Jadi kadang-kadang saya mencoba memfoto di pikiran saya. Oh, ini orang namanya ini. Tapi lihat, Yesus di antara kerumunan banyak orang membuat Sakius tercengang. Kenapa? Sakius, dia ngomong, nggak ngomong gini, Rudi. Nah, saudara, kalau dia ngomong Rudi, lalu dia ngomong, bukan aku, salah alamat, saudara. Tapi Yesus tepat. Artinya dia membangun relasi. Dia mau membangun hubungan lebih dulu sebelum dia menyampaikan sebuah berita pertobatan. Dokter tidak menunggu pasien sembuh dulu baru dirawat. Tapi separah apapun, dokter merawat pasien dulu sampai ia sembuh. Katakan amin. Yesus masuk ke rumah Sakius ketika ia masih korup, ketika ia belum mengalami restitusi atau pertobatan, ketika ia belum bertobat penuh. Justru disitulah pertobatan dan perubahan terjadi. Lihat Roma 2 ayat yang keempat. Mari baca sama-sama Roma 2 ayat keempat. 1, 2, 3. Kemurahan Allah menuntun engkau kepada pertobatan. Bagaimana orang bisa bertobat? Tunjukkan kemurahan Tuhan, tunjukkan kebaikan Tuhan. Ada yang amin. Ya, ada ibu-ibu yang suaminya masih nakal, yang masih jahat. Jangan Anda cuma dimarah-marahin. Tunjukkan apa? Tunjukkan bukan kekuatan kebegokan. Tunjukkan apa? Kemurahan Tuhan. Kalau ada anak-anak saudara yang masih belum datang pada Tuhan, ayo tunjukkan apa? Kemurahan Tuhan. Ya, bangun relasi, ya, bangun sebuah hubungan. Nah, orang jarang peduli dengan apa yang kita khotbahkan atau ucapkan, sampai mereka merasa bahwa diri mereka berarti. Saudara, ayo, semua orang ingin dihargai dan belajar kayak Yesus. Saya ngerenungin, aduh, Tuhan terima kasih. Siapakah Sakius?
siapakah aku ini? Kok sampai engkau perhatikan? Dan ayo kita belajar di tengah-tengah orang customer di kerjaan, di tengah-tengah teman kerja dan sebagainya. Mari kita bangun hubungan, tunjukkan kemurahan Tuhan melalui kehidupan saudara. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin. Yang ketiga, strategi penginjilan Yesus. Yesus masuk ke dunia mereka. Saudara, sebelum orang itu kita bawa pada Tuhan, kita harus mau masuk dulu ke dunia mereka. Lihat Lukas 19 ayat ke-7. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Ini kan kalimat ejekan. Diejek. Yesus yang katanya rabi, yang katanya nabi besar, yang katanya Mesias, kok malah menumpang di rumah orang berdosa. Bahkan Yesus berkali-kali disebut apa? Dia sahabat orang berdosa. Tapi yang menarik adalah begini, jangan salah dia. Kita harus masuk ke dunia mereka. Walaupun Yesus di rumah orang berdosa, tapi dia tidak berdosa. Nah ini penting. Ya kata namanya saya. Ya tapi hati-hati, ya kan. Kita masuk ke dunia mereka kan gini. Cara menangin anak-anak muda sekarang, ya bapak-bapak, ibu-ibu, kita belajar masuk ke dunia mereka. Ya, coba peduli, paham mereka sukanya apa. Oh, mereka suka main game misalnya. Ya, mari kita belajar main game gimana. Ya, Anda belajar, ya toh. Nanti main game sama-sama mereka. Lama-lama bisa membangun koneksi. Kata amin. Ya kan? Jangan diri mereka main game, Anda marah-marahin. Nanti padahal Anda sendiri di rumah di kamar mandi, Anda juga main game, saudara. Tetris misalnya, saudara. Nah, ya kan, saudara. Nah, kadang-kadang ya untuk tahu mereka sukanya lagu apa, ya kan? Walaupun bagi kita mungkin waduh ini lagu atau apa sih orang berantem rap gitu ya. Kita coba masuk mereka, ya kan? Oh, lagumu keren ya dan sebagainya. Nah, masuk ke dunia. Tapi hati-hati, tetap ada batasannya. Karena ada pendeta mau nginjili pelacur, saudara. Dia pergi ke tempat-tempat pelacuran, saudara. Memang betul dia deketi, saudara. Lama-lama dia malah jatuh dalam dosa, saya. Nah, tentunya kita tetap harus ada batasannya. Yang setuju dengan amin. Anda mau dekati teman-teman Anda yang suka judi, tapi tetap ada batasannya loh. Jangan sampai ikut judi, saudara. Anda bersama dengan teman-teman yang suka gosip. Nah, Anda mau berikan Injil, ingat saudara, malah jangan jadi ratunya gosip. Nanti saudara, kamu tahu nggak kabar terbaik? Kabar apa? Kabar terbaru tentang Pak Lukas. Wah, ini saudara. Nah, dalam budaya Timur Tengah kuno, makan bersama dengan seseorang itu artinya penerimaan total. Makanya Yesus itu ngajak ke rumahnya, Zakheus ngasih apa? Makan. Itu artinya diterima. Karena orang tidak akan diajak makan kalau tidak diterima. Yesus tidak menunggu Zakheus datang ke gereja atau sinagoga, tapi Yesus masuk ke rumahnya. Dia masuk ke dunia mereka. Dan inilah prinsip penginjilan modern. Penginjilan bukan hanya di mimbar gereja, bukan hanya di gedung gereja, bukan hanya pada event-event rohani, tapi penginjilan bisa kita lakukan di meja makan. Amin. Kita bisa lakukan dalam percakapan saat kerja. Amin. Kita bisa lakukan di sosial media dalam pertemanan. Dan Anda tahu, saudaraku, pertumbuhan kekristenan di abad pertama terjadi melalui apa? Dari rumah ke rumah, ya kan? Relasi, hubungan, jaringan pertemanan, saudaraku. Dan seorang sejarawan gereja, Rodney Stark, mencatat kekristenan bertumbuh karena orang percaya hidup dekat dengan masyarakat, bukan terpisah darinya. Ya. Ayo, kalau namanya garam dan terang dunia, artinya apa? Kita harus punya related dengan komunitas di sekitar kita. Saudara, saya dengar ada satu gereja besar di Texas yang hari ini lagi decline. Lalu saya ingin tahu, kenapa? Padahal gerejanya bagus, khotbahnya bagus, pujiannya bagus, dan fasilitasnya luar biasa, keren banget. Tapi ternyata ada teman yang berkata, oh karena gereja itu yang pertama nggak punya cell group. Jadi cuma ibadah minggu kayak teater, jadi nggak ada satu grup-grup kecil sehingga orang tidak punya sebuah komunitas rohani. Tapi yang kedua adalah kenapa? Karena ketika badai hurricane besar melanda kota itu, saudara, apa yang terjadi, saudaraku? Gereja-gereja yang lain langsung mengumumkan pada tetangga mereka yang kebanjiran rumahnya dan sebagainya. Kami terbuka, siapa yang mengungsi, yang mau mengungsi ke gereja kami, silakan. Tapi gereja besar itu menutup pintu dan berkata, maaf, kami tidak bisa menerima
bagi mereka yang mau mengungsi. Lalu wartawan mulai mengejar. Kenapa? Akhirnya dikejar. Oh, karena tempat parkir mobil kami juga kebanjiran. Namanya wartawan, mereka nggak mau percaya, langsung pergi ke lokasi, lihat dan foto lokasi tempat parkir di depan gerejanya kering, nggak ada air, saudara. Apa itu? Maka dibully di sosial media. Barulah di hari kedua setelah sekian lama, maka diumumkan gereja kami terbuka bagi siapa yang mau mengungsi. Tapi nggak ada orang mau datang. Dan Anda tahu, sejak itu orang tahu itu gereja tidak mau care dan peduli dengan komunitas. Ayo kita belajar, kekristenan tidak boleh eksklusif. Kadang-kadang ada orang memusuhi kita, bukan karena kita dianggap ancaman, tapi gara-gara kita terlalu sombong, angkuh, dan tidak mau bergaul. Ini waktunya mari kita memang warga kerajaan surga, tapi tetap kita mau turun ke bumi. Tepuk tangan yang meriah. Amin, saudara. Injil bergerak paling cepat melalui apa? Persahabatan. Kata bersama saya, persahabatan. Ayo, salah satu cara persahabatan yang paling baik adalah apa? Senyum. Coba lihat tadi, senyum. Ayo, kalau Anda senyum, lalu ada yang nggak bisa senyum? Kalau Anda senyum, coba senyum kanan kiri. Rasanya gimana? Nular nggak? Nular. Tapi kalau coba betul, jangan. Ya nanti saya menakutkan saja. Ya, jadi yang keempat sekarang, apa strategi penginjilan Yesus? Menuntun kepada pertobatan sejati. Nah, ini penting. Penginjilan harus menghasilkan perubahan nyata. Gak cuma berteman, ya toh. Gak cuma baik sama orang, tapi gak pernah eksekusi. Ibarat kasarnya kayak salesman, cuma cerita produk, tapi gak pernah beli produk, ya kan? Nah, memberitakan Injil juga menuntun kepada pertobatan sejati. Ayo baca sama-sama 2, 3. Menuntun kepada pertobatan. Lihat Lukas 19 ayat yang 8. Yuk baca sama-sama 1, 2, 3. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan berapa? 4 kali lipat. Kita bacanya enteng. Yang jalani. Lalu, coba kalau Anda bayangin di rekening Anda bank, misalnya hari ini punya 100.000 US dollar. Nggak ada, amin itu masih bisa. Oh kurang, 1 juta US dollar. Kurang, 10 juta US dollar. Serahkan namanya itu, aku catat. Misalnya 100.000 ya, oke. Di rekening bank Anda ada 100.000 US dollar. Jadi kalau sampai seperti Sakyus, aku berikan kepada apa yang kumiliki kepada orang miskin setengah. Berarti berapa? Sisa berapa? 50. 50-nya dikasih kepada siapa? Orang lain. Lalu kalau ada orang yang pernah kuperas, kira-kira menurut saudara, Sakyus sebagai si raja palak, raja preman, pernah memeras orang? Misalnya Pak Okto pernah diperas $100, ya toh, misalnya ini berapa? 20 orang, 30 orang, $100, ya kan? Nah, kalau kali 4 berapa? 400 kali 30, kira-kira dari 50.000 sisa berapa? Anggaplah sisa 20.000. Habis kan? Habis. Tapi Sakyus melakukan tanpa disuruh Yesus, tanpa dikhotbah Yesus. Hanya ketika Yesus hadir, dia langsung spontan berkata, Tuhan, aku mau bertobat. Pertobatan sejati menghasilkan restitusi. Restitusi itu adalah sebuah tanda-tanda perubahan, keadilan, justice, dan juga perubahan cara hidup. Ini menarik. Karena kalau Anda baca menurut hukum Musa, yang namanya restitusi normal atau tanda-tanda pertobatan mengembalikan itu menurut hukum Musa 20%. Nanti Anda baca di Alkitab, ya kan, di Imamat. Kalau ada orang pernah mencuri, ya kembalikan ya 20%. Namun Sakyus memberi berapa? 4 kali lipat. Berarti berapa persen? 400%. Dan ini bukan emosi sesaat. Ini adalah revolusi hati. Saudara lihat, penginjilan berhasil bukan saat orang angkat tangan, tetapi saat hidup orang itu berubah. Tepuk tangan yang meriah. Amin. Kalau kita mau
orang yang kita injili berubah, kita dulu mencontohkan harus berubah. Amin. Lihat 2 Korintus 5 ayat 17. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya harus ada perubahan di hidup. Amin. Tadinya di kerjaan suka cheating, ya nggak jujur soal waktu, ya terlambat setengah jam, mumpung supervisor nggak lihat, ngomongnya tidak terlambat. Nanti di akhir minggu bilang sama ya supervisor full 40 jam, padahal ada banyak jam yang diambil. Ya mulai sekarang berarti belajar apa? Jujur, ya kan? Lalu kemudian itu kalau dulunya ya sebagai kasir di toko, ya kan? Kalau omsetnya satu hari $1.000, lalu yang di store cuma 900, mulai sekarang 1.100. Kok bisa terlalu ya kan? Yang dulu dikembalikan sudah ya. Nah, ya kan? Kenapa? Ayo kita belajar untuk pertobatan yang mengubah kekekalan akan selalu mengubah perilaku seseorang. Katakan amin. Amin. Pernah mendengar ada salah satu pemain bulu tangkis Indonesia bernama Christian Hadinata? Pernah mendengar? Pernah mendengar? Menarik sekali. Satu kali ketika dia sedang final dan tiba-tiba di babak terakhir yang sudah makin persaingan yang sangat ketat, Anda tahu apa terjadi? Tiba-tiba waktu dia smash ke tempat lawan, itu ternyata waktu masuk jatuh itu bola kop ke garis yang rawan di titik luar, maka juri yang di dekat sana berkata masuk. Ketika dia berkata juri itu berkata masuk, maka spontan semua orang di stadion dan di televisi Indonesia yang menonton pertandingan itu, mereka bersorak-sorak. Kenapa? Karena Christian menang, mewakili Indonesia. Ketika mereka bersorak-sorak, Christian kemudian minta bicara dengan wasit. Jurinya didatangi. Maaf, tadi waktu itu smash, aku lihat sendiri bolanya keluar. Oh, akhirnya dicoba lihat rekamannya lagi, diperbesar, dan betul ternyata tipis keluar. Apa terjadi? Akhirnya, saudaraku, juri dirundingan sebentar dan dinyatakan bola keluar. Orang-orang Indonesia, Konoha, langsung saudaraku, langsung bersedia, nggak jadi menang. Lawan yang akhirnya menang. Aneh kan? Selesai pertandingan, seorang wartawan mendatangi Christian Hadinata. Kamu itu aneh. Waktu kamu smash dan semua orang mengikuti dewan juri berkata masuk, kenapa kamu nggak diam saja? Karena kamu tahu itu masuk. Karena orang nggak masuk, walaupun kamu tahu itu keluar. Yang menarik, Anda tahu jawabannya apa? Namaku Christian. Aku orang Kristen. Buat apa aku menang? Kalau tapi ternyata hasil kecurangan. Nama Anda, nama saya Lukas, Paulus, Markus, Yohanes, siapa lagi saudara? Ya kan, Timotius. Tapi kerjaan yang bukan punya kita tiba-tiba hilang juga, saudara. Ayo kita belajar. Ya kan, Sakyus menunjukkan buah pertobatan. Bukan orang lain dulu, dimulai dari kita. Kita mau menunjukkan pertobatan. Tepuk tangan yang meriah begitu. Amin. Yang kelima, yang terakhir, strategi penginjilan Yesus, pergi mencari, bukan menunggu. Ayo ucapkan sama-sama 2, 3. Pergi mencari, bukan menunggu. Lihat ayat yang terakhir, Lukas 19 ayat 10. Ya, belum terakhir ya, tapi ini poin terakhir. Lihat, mari baca sama-sama lagi. 2, 3. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus berkata, aku datang. Nah gini, ditanyakan. Saudara mungkin mikir, kenapa Yesus menyebut dirinya sendiri anak manusia? Dan A-nya besar, M-nya besar. Saya belajar, yang disebut anak manusia, itu saudaraku. Kenapa dia ngomong itu? Karena itu menunjukkan dia Mesias.
Karena Mesias dipercaya adalah sang pembebas yang akan datang sebagai anak Allah dan anak manusia. Artinya, saudaraku, manusia, Allah yang menjadi manusia. Jadi ketika Yesus menyebut dirinya anak manusia, ini kalau orang bilang, mana pernah Yesus berkata, aku adalah Mesias, aku adalah Allah? Banyak sekali, salah satunya adalah ini. Ketika dia berkata sebab anak manusia, ini bicara apa? Allah yang datang menjadi manusia. Dan kenapa disebut sebagai anak manusia, bukan anak monyet? Karena dia mau menyelamatkan bukan monyet, tapi manusia. Kenapa dia nggak disebut anak kerbau, tapi anak manusia? Kenapa? Karena dia mau dekat dengan kita, manusia. Tepuk tangan yang beliau. Oh, luar biasa. Sebab anak manusia, baca sama-sama apa? Datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yang menarik kata Yunani mencari di sini dari kata seteu, actively pursue, aktif mengejar, aktif mencari. Jadi nggak cuma pasif, nggak cuma tunggu ya orang datang, tapi dia cari. Yesus bukan resepsionis surga, tapi Yesus pemburu jiwa. Dia penjala manusia. Yang mengerti katakan amin. Gereja sering berkata, siapa mau datang silakan datang. Tapi Yesus justru berkata, pergi dan cari. Ayo, saya nggak bisa sendirian, saudara. Tapi kalau semua saudara hari ini ketika kau lihat, ada itu temanku kok nggak datang kebaktian, Anda cari mereka. Ayo semua kerjasama. Saya nggak bisa, apalagi saya banyak kesibukan. Ya bagi-bagi tugas. Dan yang amin. Kalau ada teman-temanmu yang lama atau ada teman-temanmu yang belum, cari mereka. Sampai apa? Mereka datang kembali pada Tuhan. Amin. Matius 28 ayat 19 ayat yang terakhir, mari baca bersama 2, 3. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Enggak cuman apa? Tunggu, tapi pergi, cari, aktif. Jadikan semua bangsa muridku. Ada tujuan dari agama seberang. Yesus berkata anak manusia hanya diutus hanya kepada orang Israel, hanya kepada domba-domba Israel. Saudaraku, jadi Yesus itu hanya eksklusif hanya bagi orang Israel. No, konteksnya waktu itu ayatnya Yesus sedang bicara yang memang utama mau dimenangkan dulu bangsa pilihan Tuhan. Tapi ini ayat menjelaskan Yesus gak eksklusif. Dia juga mau menyelamatkan bangsa-bangsa lain. Termasuk kita minoritas. Dari Yahudi itu siapa? Indonesia. Katakan amin. Ya, saya mau jelaskan sama saudara. Kalau sampai akhir ini masuki yang soal perang Iran dan sebagainya, lalu dibangun narasi bahwa orang Kristen yang dukung Israel dianggap Sionis dan sebagainya. Kita nggak pernah mau berpihak soal politik. Tapi kita tetap diajar firman Tuhan. Ingat kekristenan akarnya dari Israel. Nah, bagaimana mungkin orang Kristen lalu benci Israel? Ya kan? Yesus orang Israel, murid-muridnya orang Israel. Tapi Mas Lukas kan Israel sekarang yang modern beda dengan Israel zaman Alkitab. Loh, justru Israel modern sekarang ini kepanjangan terpenerusan daripada Israel zaman Alkitab. Mana buktinya? Buktinya kan dulu orang Israel ada 12 suku Israel, sekarang cuma 3 suku Israel. Saudara, Anda tahu gini, nanti saya sudah rekaman podcast dengan Pak Isal Soru, saya nanti akan publish. Saudara tahu gini, ternyata ya pada zaman ya orang Israel dikalahkan oleh Babel. Masih ingat? Kerajaan Babel mengalahkan Israel yang bagian mana? Selatan. Ingat kerajaan Israel pernah pecah nggak? Pernah. Sejak Salomo anaknya Daud mati, Rehabeam akhirnya pecah. 2 suku Yehuda dan Benyamin ikut keturunannya Salomo dan Daud, yaitu apa? Keibutannya di mana? Yerusalem. Ya, Raja Rehabeam. Sementara 10 suku yang lain disebut Israel Utara atau negara Israel. Apa? Kerajaan Israel waktu itu 10 suku dipimpin oleh Yerobeam. Jadi terjadi terpisah 10 suku utara, 2 suku selatan ini ikut keturunan Daud. Nah, saudara, waktu akhirnya kerajaan Israel Yehuda disebut Yehuda ya. Makanya dari Yehuda lahirlah kata orang Yehuda, orang Jewish, orang Yahudi, Yahud dan di, saudara. Ya,
Ya, artinya dari Yahudi, suku Yehuda. Anda tahu saudaraku, ternyata akhirnya waktu Yehuda dikalahkan oleh Babel, mereka ditawan ke Babel. Ingat Daniel, Esther, ya kan saudaraku? Tapi sebetulnya kalau Anda baca sejarah, 10 suku yang lain lebih dulu sudah dikalahkan oleh kerajaan Asyur. Dan mereka, Asyur itu mana? Sekarang Libanon. Dan mereka sudah ditawan. Dan mereka dipercaya 10 suku tidak pernah kembali ke Israel pada zaman Nehemia. Jadi pada waktu Babel, saudaraku, akhirnya menyerang, ini ditawan, yang kembali lagi cuma 2 suku ini. 10 suku ini sudah tidak pernah kembali ke tanah perjanjian lagi. Dan itu terjadi zaman Yesus. Waktu Yesus ada di Alkitab Perjanjian Baru, cuma ada 2 suku Israel. Tapi akhirnya suku yang ketiga, Lewi, kembali juga ke Yerusalem. Jadi sisa 3 suku. Jadi kalau disebut apakah hari ini Israel modern masih kelanjutan daripada Israel zaman Alkitab? Iya. Karena memang cuma sejak zaman Yesus saja cuma sisa 3 suku, yaitu suku Yehuda. Makanya disebut orang Yahudi atau Jewish. Paham? Halo? Bahkan apakah ada di dunia ini negara lain yang menggunakan Taurat Musa sebagai dasar negara dan agama mereka dan juga tata cara mereka? Ada nggak negara lain? Ada nggak? Nggak ada. China pakai Taurat nggak? Enggak. Indonesia pakai Taurat nggak? Enggak. Yang ada cuman orang Israel modern. Dan bahasa Alkitab, bahasa Ibrani, adakah negara lain yang menggunakan sebagai bahasa nasional selain Israel? Tidak ada. Yang ajaib begini, negara Israel akhirnya sudah ketika tahun 70, ini setelah zaman Yesus ya, kan Yesus tahun 30-an ya, abad pertama, tahun 70 sudah dikalahkan lagi oleh Roma, dihancurkan, mereka terserak ke banyak negara, ke Eropa, ke China, makanya ada orang China Yahudi. Lalu juga ke Eropa, ke Afrika, ada orang Israel yang hitam, ya kan? Kenapa? Karena memang terserak kemana? 2000 tahun lagi, tidak ada pernah yang namanya negara lagi Israel. Tapi firman Tuhan berjanji, satu kali Tuhan akan membawa bangsa umatku dari berbagai penjuru kembali ke tanah perjanjian. Itu ada ayat-ayat di Yeskiel, Yesaya, dan sebagainya. Dan Anda tahu, bahkan ingat waktu Yesus naik ke surga, dari mana? Dari mana? Gunung Bromo. Lalu Yesus naik ke surga dari mana? Halo, dari mana? Nggak tahu. Bukit Zaitun di Israel. Loh, benar nggak? Yesus waktu naik ke surga, malaikat bilang apa? Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama. Dan kalau Yesus naiknya dari negara Israel, kerajaan Israel, waktu dia turun lagi, kira-kira kalau negara Israel nggak ada, beda nggak dengan waktu dia naik pertama? Beda. Makanya 1948 ini bukan karena hanya masalah gerakan Zionis, namun penggenapan firman. Akhirnya 2000 tahun lebih sudah tidak ada negara bisa hidup lagi. Kalau bukan karena Tuhan, nggak mungkin. Tepuk tangan yang meriah. Amin. Makanya gini, kita berkati Israel, nggak boleh mengutuk, dan kita juga tidak boleh mengutuk bangsa manapun, termasuk Palestina kita berkati. Amin. Iran pun kita berkati, Timur Tengah, Arab Saudi pun kita berkati. Karena orang Kristen tidak pernah diberitakan mengutuki siapapun. Kita diberitakan apa? Memberkati. Yang kita nggak suka, yang kita nggak setuju adalah resim yang menguasai Iran sekarang. Yang kita tidak setuju adalah proksi-proksi teroris Hamas, Hezbollah, Houthi. Dan itu jelas mereka mau menghasmi bangsa pilihan Tuhan. Jadi yuk kita belajar percaya ya, bahwa kita mau ngerti Tuhan cinta segala bangsa. Tapi baru juga Israel, perjanjian Tuhan kekal. Lihat, baca di Alkitab ada banyak ayat mengatakan perjanjianku kekal kepada keturunan Abraham. Kata kekal dalam bahasa aslinya tidak ada batasan waktu sampai akhir zaman. Dan sekali kita nggak boleh mendewa-dewakan orang Israel, ya. Tapi tetap kita tidak boleh melupakan kekristenan asalnya dari Israel. Kita tetap menghargai dan memberkati Israel. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin. Kesimpulannya, strategi Yesus kepada Sakius dalam Injil ada 5 poin. Yuk baca sama-sama. 2, 3. Melihat yang diabaikan. Yang kedua, membangun relasi dulu.
Yang ketiga, masuk ke dunia mereka. Yang keempat, menuntun kepada transformasi atau pertobatan. Yang kelima, secara aktif mencari jiwa. Ingat, Yesus tidak menunggu orang berdosa menemukan gereja, tapi dia pergi membawa keselamatan ke meja makan mereka. Ayo berdiri bersama-sama.